Halo semuanya, aku Bahi, mahasiswa ilmu sejarah dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini aku bakalan bikin wawancara sama narasumber tentang suatu hal yang dekat sama kita, tapi kita jarang banget notice, yaitu isu kewarganegaraan dan hubungannya dengan integritas nasional. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih sama teman aku yang bakalan jadi narasumber. Boleh kenalan dulu narasumbernya? Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Kinara Putri Arlia, biasa dipanggil Nara. Aku mahasiswa ilmu komunikasi dari UPN Veteran Yogyakarta nih. Nah, keren banget ya guys, ilmu komunikasi UPN Veteran. Siapa sih yang nggak mau masuk ke sana? Nah, Nara ini sengaja aku jadi narasumber karena aku pikir Nara bakalan bisa aku ajak diskusi dan sharing-sharing tentang isu ini karena dia cukup terbuka sama hal-hal tersebut. Nah, kita bisa langsung masuk aja ya Kak Nara. Gas. Oke, menurut Nara pribadi tentang kewarganegaraan, apa sih menurut pendapat pribadi kamu tentang kewarganegaraan itu? Kalau yang Nara tahu ya, jadi kewarganegaraan tuh status hukum seseorang sebagai anggota dari sebuah negara. Jadi misalnya Nara nih, status hukumnya Nara tuh sebagai anggota dari Indonesia gitu, Bahi. Dan yang Nara tahu ya, itu tuh juga nggak cuma sekedar status hukum aja, tapi juga hak dan kewajiban yang harus kita lakuin terhadap negara yang kita tinggali. Gitu sih Bahi yang Nara tahu. Oke, berarti kayak hak itu nggak cuma dapat KTP dan paspor aja, kita juga perlu ada kewajiban yang kita lakuin tentang mendapatkan kewarganegaraan itu ya. Betul, dan kita juga harus punya moral yang baik sih Bahi ya. Jadi kayak kita setia sama negara kita dan juga paham nih kalau misalnya di sebuah negara tuh pasti ada keberagaman ya Bahi. Gitu sih, jadi pentingnya buat punya moral ya. Seperti itu sih Bahi. Oke. Berarti ini nyambung ke integritas nasional ya. Menurut Nara tuh apa sih integritas nasional tuh kan? Ini kan juga ada hubungan tentang keberagaman ya. Kalau misalnya integritas nasional kayak wawasannya tuh gimana sih menurut Nara? Kalau yang Nara pernah baca-baca aja sih ya Bahi ya, integritas nasional itu kemampuan sebuah bangsa untuk mempersatukan keberagaman. Jadi kan yang pastinya di dalam sebuah negara tuh ada keberagaman ya Bahi, entah suku, ras, dan juga pastinya beda-beda tiap daerah. Nah itu tuh gimana sih cara sebuah negara itu supaya tetap kokoh berdiri, tetap satu. Bahi pernah dengar nggak sih berbeda-beda tapi tetap satu jua? Oke. Bineka Tunggal Ika. Iya benar-benar. Iya. Jadi menurut aku itu adalah ujung tonggak dari integritas sosial itu sih Bahi. Oke. Kan keberagaman itu juga apa sih merembet ke suku, ras dan segala macam ya. Nara gimana sih pandangan Nara tentang orang-orang memandang sebuah perbedaan tuh sangat sengit dan itu tuh jadi konotasi negatif bagi semua orang? Jujur yang paling Nara lihat itu ya Bahi ya, kayak perbedaan yang sangat saat ini tuh masih kurang orang buat toleransi itu tuh adalah perbedaan warna kulit, perbedaan ras. Jadi kan emang di Indonesia kan banyak macam-macam ya, ada orang dari Papua juga gitu. Tapi orang Indonesia tuh terlanjur mandang kalau standar kecantikan tuh ya kulit putih, kurus, kayak gitu, rambut lurus. Padahal di Papua aja itu banyak, maksudnya kita tuh punya berbagai macam suku ya, dan tentunya dengan berbagai macam visi yang berbeda-beda. Tapi mereka tuh terlanjur untuk masang mindsetnya standar kecantikan tuh ya orang yang rambut lurus, kulitnya putih gitu. Sedangkan masih banyak orang lain yang harusnya mereka lihat juga, yang harusnya mereka hargai juga. Tapi Nara jarang lihat itu sih sekarang. Bahkan banyak kalau misalnya di TikTok tuh ya Bah ya, orang yang kulitnya hitam itu dia dibully gitu loh Bah. Jadi kayak gimana cara Indonesia akan menghargai satu sama lain, sedangkan orang dari ras lain aja sama sekali nggak dilirik ataupun bakal dihargai gitu loh Bah. Berarti ini belum jadi Indonesia emas, tapi Indonesia cemas ya? Iya, cemas sih Bah. Nara juga cemasin itu ya. Apalagi kalau misalnya Bah lihat, kalau misalnya ada, ini agak sensitif ya, banner-banner kampus itu standar kecantikannya pasti orang-orang yang cantik, tinggi, putih. Iya. Tapi jarang nggak sih Bahi kayak ada banner kampus yang masang itu orang Papua, itu orang kulit hitam. Sedangkan banyak loh di Indonesia tuh macam-macam orang yang memiliki fisik yang juga cantik, cakep juga menurut Nara. Jadi itu sih. Kalau Nara sendiri pernah nggak sih kayak ngalamin tentang bukan kepribadian sih, kayak hal pribadi gitu tentang disinggung sukunya atau mungkin rasnya yang keturunan dari Nara gitu? Kalau Nara alhamdulillah nggak pernah ya Bahi ya. Tapi mungkin Nara sering lihat aja sih, kayak Nara tuh pernah punya temen ya, terus kebetulan temen Nara itu juga ada keturunan, mungkin aku lupa dikit orang tuanya ada keturunan kulit gelap atau aku lupa, pokoknya dia tuh dihujat, disebut maghrib gitu. Kan sering dengar nggak sih baik kata maghrib gitu kan ya. Padahal menurut Nara kayak ya ampun,
di dunia ini tuh kulit tuh nggak cuma warna putih loh. Kita tuh kan bisa ya menghargai orang yang berkulit hitam gitu. Toh bukan berarti dia kulitnya hitam dia jelek gitu kan ya Bahi ya. Iya benar. Jadi alhamdulillah Nara nggak pernah ngerasain, tapi Nara pernah lihat aja sih situasi kondisi yang kayak gitu. Jadi bahaya sih itu menurut Nara. Emang sakit banget sih kayak apa ya, orang-orang juga belum berupaya ya dalam hal ini ya. Orang-orang Indonesia juga masih banyak yang mungkin ngelakuin ya. Menurut Nara gimana kayak persentase orang-orang Indonesia melakukan itu? Apa Nara tahu sendiri netizen Indonesia tuh, Iya. astaga. Apalagi ada sosial media kan Bahi Iya. sekarang. Itu makin loh, jujur malah makin banyak yang tadinya orang mungkin cuma ngelihat secara langsung terus ngehujat. Sekarang tuh bisa satu Indonesia yang ngehujat, yang ngatain gitu. Itu bahaya sih Bahi menurut Nara. Apa ya, tentang suku dan ras ini, gimana upayanya Nara tuh supaya kita tuh bisa memberhentikan sebuah konotasi negatif ini. Apa ya, ini kan tanda-tanda Indonesia tuh apa ya, faktor bisa jadi bubar gitu negara ini. Iya. Gitu. Kalau menurut Nara mungkin bisa dari hal-hal ya, ini kecil tapi termasuk besar sih. Kalau misalnya di iklan-iklan gitu, entah di iklan kampus atau iklan apapun itu, coba deh mulai pakai juga orang-orang dari Papua atau orang dari kulit yang lain dengan bentuk wajah yang lain dari suku yang lain itu digunakan juga sebagai kayak iklan gitu loh Bahi. Jadi supaya orang-orang tuh juga bisa ngelihat, orang juga bisa ngeliat, ada loh orang dari suku ras lain yang bisa dihargai gitu. Menurut Nara kayak gitu sih Bahi. Sama mungkin tanamin mindset juga ya, kalau kita tuh di Indonesia tuh punya beragam macam suku, beragam macam orang-orang, dan juga tentunya beda-beda ya, entah dari budayanya, visi dan lainnya. Dan itu harus sih menurut Nara kayak entah orang-orang mungkin bikin campaign juga ya, supaya kita bisa saling menghargai satu sama lain, menghargai bentuk fisik orang lain, agama, dan juga ras yang lainnya, kayak gitu sih Bahi. Berarti intinya semua itu kayak Nara juga sedang berusaha dan berupaya ya tentang memberhentikan ini. Oke, kita bakal lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, yang selanjutnya nih, menurut Nara sendiri, masyarakat di Indonesia tuh wawasan tentang keluarga negaraan sendiri itu gimana sih sama tentang integritas nasional? Kalau menurut Nara sendiri ya, kalau soal keluarga negaraan itu benar-benar masih kurang sih Bang. Bayi pernah nggak sih dengar kasus kayak ada artis atau atlet yang dia sampai pindah negara loh karena itu nggak diakui dan dihargai di Indonesia? Pernah nggak sih Bang dengar? Iya, aku sering banget dengar kayak contohnya mungkin kayak Anggun C. Sasmi yang pindah keluarga negaraan di Perancis, dan mungkin si Susanti sendiri. Iya. Susi Susanti benar-benar nggak dihargai kan Mbak itu, padahal dia tuh udah membanggakan nama Indonesia loh, dia udah jadi atlet bawa nama Indonesia, tapi masih jadi pandang sebelah mata sama warga Indonesia. Itu kayak ya ampun. Iya, itu tentang tentang keturunannya dia, keturunan Cina ya kalau nggak salah ya. Ini mungkin kayak bisa mundur dikit tentang kita bahas Orde Baru. Yang menurut Nara gimana sih tentang kasus orang ras-ras Cina itu tuh waktu tahun-tahun segitu, kamu tahu sendiri kan beritanya gimana menurut Nara sendiri? Jujur Nara tuh baru lagi ikutin kasus Cina itu ya, maksudnya kasus etnis itu di tahun 98 tuh, itu gara-gara nonton Pengepungan Bukit Duri. Sama kasusnya lagi naik lagi nih Mbak. Ternyata di zaman dulu tuh benar-benar bahaya banget. Orang Cina itu tokonya dibakar, perempuannya kena pelecehan seksual, bahkan kena kekerasan gitu ya Mbak ya. Bahkan kalau mereka punya warung itu, mereka harus ada tulisan kayak toko ini milik Cina. Itu kan benar-benar bahaya banget ya. Jadi benar-benar kayak ya ampun, gimana sih cara orang Indonesia ini bisa menghargai satu sama lain, sedangkan ada etnis lain yang itu jelas-jelas ya mereka tuh udah diakui sama negara, mereka udah punya dokumen kependudukan, tapi mereka masih nggak dihargai. Itu kayak Nara nggak habis pikir sih Bahi. Itu emang kayak sejahat itu sih di saat pemerintahan Orde Baru. Dan mungkin menurut Nara sendiri keluarga negara itu nggak cuma tentang hak dan keadilan ya. Bener Bah, kayak kita flashback tadi ya kasus yang tadi, kalau misalnya orang Indonesia nggak diakui kayak tadi Susi Susanti, ibaratnya dia kayak udah membanggakan, dia tuh kurang apa sih Bah, udah bawa nama Indonesia tapi masih dipandang sebelah mata, masih nggak diakui sama negaranya sendiri gitu ya. Gimana dia bisa punya integritas sosial gitu ya ke depannya gitu, karena ya nggak dihargai. Itu kayak menurut aku nggak cuma sekedar hak dan kewajiban, hak dan keadilan aja sih Bahi. Oke. Berarti inti dari segalanya tuh kalau semisal kita nggak diakuin sama negara dan belum dapat kependudukan, gimana kita punya bisa paham tentang integritas. Iya, gimana kita bisa punya integritas sosial sih kalau kita nggak diakui negara. Kita bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Selanjutnya, menurut Nara sendiri ada nggak sih persoalan
apa ya, kalau yang lebih konkret gitu tentang krisis pemahaman kewarganegaraan dan integritas nasional itu sendiri? Ada sih Mbak, Nara pernah baca ya, ini baru-baru ini sih, kalau ternyata anak-anak di perbatasan Kalimantan mereka tuh sulit buat mengakses pendidikan karena mereka itu nggak punya akte kelahiran dan juga KTP Bahi. Padahal kan yang mereka kan sama-sama warga negara dan yang berhak untuk dapat pendidikan gitu loh. Tapi dengan hal-hal kayak gitu, kayak mereka nggak ada KTP dan juga nggak ada akta, mereka susah loh buat dapat pendidikan gitu. Padahal kan harusnya pendidikan tuh merata ke seluruh Indonesia gitu sih Mbak. Oke. Nara pernah apa ya? Pernah ini enggak sih dengar tentang WNI yang ex-ISIS gitu? Pernah enggak sih? Oh iya pernah. Kita singgung soal itu ya. Coba. Ya katanya dia itu dulu dia bekas ISIS ya, tapi akhirnya dia nggak diakui negara lagi karena takut itu ex-teroris gitu ya Mbak. Iya. Salah. Itu menurut Nara kayak gini loh, maksudnya kayak people make mistake, orang tuh pasti bikin kesalahan gitu loh. Dan gimana pun kan dia juga punya hak untuk diakui negara karena pastinya dia sudah mau berubah menjadi lebih baik gitu loh. Dan itu tuh harusnya tetap boleh diakui negara sih kalau menurut Nara ya, karena menurut Nara kayak ya udah mau gimana lagi gitu kan, masa karena dia ex ISIS tapi dia udah bertobat dia nggak diterima lagi, itu kan agak nggak make sense gitu sih bakal menurut Nara. Iya. Berarti itu kayak tentang kewarganegaraan sendiri itu juga belum adil ya, karena kalian apa ya, Nara dan mungkin teman-teman yang sekitar Nara tuh tahu kalau misalnya Indonesia tuh banyak banget kasus korupsi dan koruptor itu masih diakuin sama negara, bahkan dimaafkan ya. Bener. Tapi kenapa yang dia ex ISIS, oke lah dia emang salah, tapi banyak yang lebih salah, yang lebih diakui dan lebih dimanusiakan, itu kan kayak aneh ya Bahi ya. Iya bener banget, itu bener-bener Indonesia ini bener-bener krisis keadilan banget ya tentang kewarganegaraan ini ya. Bener. Berarti kewarganegaraan sendiri juga kayak bukan cuman apa ya asalnya kita dari mana, tapi kita juga harus kayak ngehayatin atau menghargai tentang identitas kebangsaan kita itu sendiri. Benar, dan menurut Nara juga warga Indonesia tuh harus punya peran aktif gitu loh Bah, buat membangun integritas sosial. Misalnya kayak aktif sosial politik gitu ya, dan juga aktif juga misalnya kalau mereka ada kasus, ada berita hoax itu jangan langsung percaya gitu loh Bah, karena kan sekarang banyak banget ya orang terprovokasi sama berita hoax gitu ya. Benar-benar. Dan apa ya, menurut aku sendiri ya, di generasi sekarang itu astaga Tuhan, internet itu kan kenceng banget dan mereka tuh kadang masih kemakan omongan, bahkan yang gen boomer ini yang di atasnya kita juga masih kemakan hoax dan bakal nyebarin ke gen-gennya kita yang tahu itu tuh adalah sebuah kesalahan gitu ya sih. Bener, jadi kayak sebisa mungkin ada peran aktif buat gak gampang terprovokasi lah sama berita-berita hoax gitu, karena dampaknya tuh bahaya banget loh Bah. Kamu tahu kan banyak banget nih macam-macam berita hoax yang menyebar di grup WhatsApp keluarga, di mana aja, bahkan bisa di status WA kan sekarang itu. Dan kita pernah denger nih, apa sekarang tuh juga familiar tentang artificial intelligence atau AI. Iya, betul. Tahu sendiri kan AI itu jahatnya kayak gimana kalau misalnya bikin hoax. Bener. Dan gimana tanggapan kamu tentang wakil presiden kita sendiri kayak yang memberdayakan AI? Aduh, agak sensitif ya ini tapi pandangan positif lah. Kalau menurut Nara ya bagus lah, dia berarti melek sama teknologi perkembangan zaman. Cuma kita sebagai manusia ini juga tahu gitu loh kalau AI itu ada kapasitasnya, ada batasnya di mana dia harus bekerja gitu. Jadi nggak selamanya dia harus diberdayakan, karena takutnya kalau terus-terusan diberdayakan malah nanti ranahnya jadi negatif nih. Iya kan Bah? Iya, bener, apalagi AI itu menurut Nara perkembangannya bahaya karena cepet banget ya Bah ya. Bener. Kayak tiba-tiba dia udah bisa ini, udah bisa itu aja. Nah takutnya kalau terus-terusan diberdayakan malah makin lama makin ke batas gitu. Jadi menurut Nara tetap harus dibatasin gitu, tahu kapasitas lah. Mana saat kita butuh AI, mana enggak gitu. Kayak gitu sih Bahi. Berarti kayak AI itu juga mengancam tentang integritas nasional juga ya. Bener. Faktor-faktornya. Jadi masyarakat harus tetap punya peran aktif sih buat bangun integritas sosial. Berarti kita lanjut aja nih ke pertanyaan berikutnya. Boleh. Nah, kini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kan kita sebagai generasi muda nih, generasi penerus bangsa, apa sih menurut Nara kayak upaya supaya kita tuh bisa berperan gitu tentang meningkatkan tentang integritas nasional ini sendiri?
Kalau menurut Nara ya, yang tentunya tuh pastinya dari peran diri kita sendiri sih. Kita harus juga ada peran aktif, apalagi sebagai mahasiswa ya Bang. Kalau menurut Nara sebagai mahasiswa tuh selain mungkin sekarang tuh lagi zamannya buat campaign di media sosial gitu ya. Jadi kayak kita tuh juga harus bisa up to date gitu, supaya orang-orang juga bisa akses informasi tentang campaign kita itu tadi. Nah, saya tuh juga sebagai mahasiswa juga perlu nggak sih Bah namanya demo turun ke jalan gitu kalau menurut Iya, Bah? bener banget. Dan kita juga beberapa kali mengalami ya, bukan mengalami, kayak melihat demo-demo yang udah kejadian waktu kita jadi mahasiswa itu Iya sendiri. betul. Dan mungkin Nara pernah ikut demo atau mungkin demo efisiensi dan segala macamnya. Pernah, kebetulan Nara kemarin ikutnya yang efisiensi untuk ke titik nol gitu ya. Jadi menurut Nara itu adalah salah satu cara kita sebagai mahasiswa untuk mempertahankan, gimana ya, kita kan tahu ya Bah kalau kebijakan kita tuh jelek gitu ya, Iya, apalagi bener. efisiensi. Gimana kedepannya masa depan pendidikan kita kalau dari sekarang aja udah diefisiensi gitu loh Bah ya, dengan kebijakan yang menurut Nara tuh nggak penting gini loh Bah. Maaf ya kalau misalnya agak sensitif gitu ya Bapak Prabowo ya, tapi dengan dia mengedepankan makan bergizi gratis, dia itu bisa bikin orang tuanya itu di rumah nggak makan. Iya, Iya kan? Iya. Iya kan, apalagi dengan adanya efisiensi ini Bah kalau menurut Nara ya. Jujur, Nara udah dengar juga di teman-teman Nara nih kalau banyak kedampak. Mulai dari ruang kelasnya, mulai dari ujian yang awalnya di kampus tapi sekarang nggak di kampus lagi. Dan bahkan mulai juga dosen-dosen tuh juga udah mulai kayak capek ngajar gitu karena kena efisiensi gitu ya. bener. Jadi menurut Nara kayak gini, gimana ke depannya masa depan Indonesia gitu loh. Kalau dampak efisiensi aja udah sebegininya gitu ya Bah ya. Dan itu benar-benar menurut Nara kayak wow, Indonesia pusing ya Iya, Indonesia ini. Makanya ada hashtag kabur aja dulu. Iya. Gimana tanggapan Ya. kamu tentang itu? Sebenarnya kepikiran sih, nggak ada yang bercanda. Aku juga sih. Ngeri ya. Mungkin sempat ya ada kepikiran kayak gitu. Cuma mungkin gimana pun ya kita tinggal di sini, kita lahir di sini gitu loh. Nggak mungkin kalau kita kabur tanpa kita ngasih impact apapun ke Indonesia gitu. Bener. Jadi menurut Nara penting sih kita untuk berupaya dulu ya, itu kayak berperan aktif sebagai mahasiswa untuk bangun integritas sosial, mungkin dengan ngajak teman-teman buat demo gitu, atau mungkin ngajak teman-teman buat bagi-bagi campaign. Kalau kita sebenarnya seperti ini loh sebagai warga Indonesia, kayak gitu sih baik kalau menurut Nara. Itu ya guys, kita sebagai mahasiswa tuh punya 3 pengaruh kayak istilahnya kayak kita yang paling kuat itu adalah suara. Kita jangan lupa nyuarain apa yang mungkin tuh terasa mengganjal di kita, dan ini demi kebaikan bangsa kita juga ya guys ya. Betul. Jangan sampai kalian diam aja, karena setiap orang itu, setiap warga negara memiliki hak untuk berekspresi, memiliki hak untuk bersuara. Jangan takut karena kita juga pasti kerjasama untuk saling menguatkan gitu sih guys. Betul. Dan ini bakal lanjut ke segmen terakhir sih, ini sedih banget. Aduh, seru banget ya Bayi pembahasannya. Karena menurut Nara ini insightful banget sih, apalagi buat mahasiswa-mahasiswa Indonesia ya, yang mungkin masih belum paham tentang integrasi sosial gitu sama kewarganegaraan gitu ya Bayi ya. Bener kayak mungkin kita sebagai warga negara juga dan sebagai mahasiswa sendiri itu juga harusnya tuh bisa memberi wawasan ya guys ya, tentang integritas dan segala macamnya, supaya masyarakat tuh punya wawasan lebih luas. Dan Iya. tentang kita balik lagi tentang ke kabur aja dulu, bener, impact harus berimpact juga. Betul. Kita harus guys, membangun dan merubah segalanya di keburukan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Dan mungkin kayak ada sisi positifnya juga, dan kita bisa kabur aja dulu gitu. Oke. Kita bisa pindah negara. Tapi mungkin kasih back dulu. Iya, gitu. Karena pindah negara tidak segampang itu ya guys ya. Betul. Butuh uang. Yes. Ya mungkin kita sambil kumpulin dulu kali ya Bang. Sambil bagi Bener. back sambil kumpulin dulu. Gitu. Bener. Aduh, bahaya nih. Habis itu kita kabur. Gitu. Oke. Kita lanjut ke segmen terakhir yang ada di refleksi dan inti dari wawancara ini. Oke guys, sebelum kita pamit, aku mau nanya ke Nara sendiri, apa sih ilmu yang bisa kita petik dari wawancara ini? Gitu. Jujur Nara ngerasa kayak ternyata kewarganegaraan tuh bukan cuma status hukum kita sebagai anggota negara, tapi di situ kita juga harus ada peran aktif gimana supaya kita mempertahankan bangsa kita supaya nggak tetap kokoh gitu ya Bahia. Dan juga gimana caranya kita punya integritas sosial bagi setiap warga negara, karena itu emang penting tentunya untuk membangun Indonesia supaya supaya bisa tetap bersatu sih Bah.
Kayak gitu sih kalau menurut Nara. Oke, dari aku sendiri ya, apa ya, kewarganegaraan tuh bukan tentang rasa memiliki ya, tapi gimana kita rasanya tuh kayak meresapi dan gimana kita tuh bisa mengembangkan tentang identitas bangsa itu sendiri sih. Dan Betul. aku terima kasih banget sama Nara, ini Aku guys, juga. temen aku sekarang itu. Aku juga terima kasih banyak sama Bayi karena udah ajak aku diskusi seru ini. Menurut aku diskusi ini bisa kita bawa keluar lagi ya, Mbak ya, supaya diskusi buat banyak orang soal topik ini seru loh, karena emang ini topik yang harus dibahas, tapi mungkin udah dikit orang yang notice soal hal ini ya, Mbak. Bener. Dan gimana ya guys, aku bisa dengerin pandangan apa ya, sudut pandang dari anak ilmu komunikasi, karena kalian tahu sendiri kan guys, ilmu komunikasi di Indonesia tuh sangat-sangat krusial. Tuh. Dan saya sendiri sebagai ilmu sejarah sangat-sangat mendapatkan apa ya, pandangan baru tentang memandang dunia luar, tidak hanya memandang masa lalu saja, karena saya keseringan memandang masa lalu ya. Betul. ternyata Jadi ya. kita saling mutualisme gitu ya, Mbak. Iya, benar Aku banget. kasih pandangan dari zaman sekarang, Bayi Benar. jelasin yang dari masa lalu. Oke. gitu. Berarti emang match ya guys, ilmu komunikasi sama ilmu sejarah gitu ya. Kayak seru gak sih Mbak kalau kita studi banding gitu ya. Bener. Kita bahasakan Enak banget nih kayaknya guys ya. Kapan-kapan Oke. kita harus studi banding dan mungkin kita bikin diskusi terbuka kayak Pak Anies ya sih? Oh, boleh? Iya, Pak Anies nggak sih guys? Iya, kalau nggak salah iya deh. Oke. Gitu. Not ya buat kita bikin diskusi terbuka biar Bener. semua mahasiswa, semua orang bisa menyuarakan pendapat mereka masing-masing ya. Bener. Jadi gitu aja guys, sekian dari aku Bahi, Aku Nara. dan sampai jumpa di wawancara berikutnya. Bye bye.